Tanpa aku, kamu gak akan pernah bisa sukses. Kalimat kejam itu diucapkan suamiku saat menceraikanku demi wanita lain. 2 tahun berlalu, roda berputar hebat hingga hari ini dia berdiri di kantor memohon pekerjaan, tanpa tahu bahwa pemilik perusahaan multinasional ini adalah mantan istri berhijab yang dulu dia buang tanpa harga diri. Asal mana nih yang nonton? Coba tulis di komentar ya. Jangan lupa subscribe Cerita Dulu. Hujan deras yang mengguyur kota Jakarta sore itu seolah menjadi latar belakang yang sempurna bagi kehancuran rumah tangga yang telah kubangun dengan penuh kesabaran selama 3 tahun terakhir. Di dalam ruang tamu yang terasa begitu dingin, aku berdiri membeku menatap selembar kertas bermeterai yang dilemparkan dengan kasar ke atas meja kaca oleh laki-laki yang masih berstatus sebagai suamiku. Rendra berdiri menjulang di depanku dengan tatapan mata yang penuh dengan kebencian dan rasa jijik, seolah-olah diriku yang mengenakan hijab sederhana ini adalah noda kotor yang harus segera disingkirkan dari hidupnya yang megah. Tidak ada lagi sisa-sisa kehangatan dari pria yang dulu berjanji di depan ayahku untuk menjagaku seumur hidup. Yang tersisa hanyalah ego seorang lelaki yang merasa posisinya jauh di atas awan setelah mendapatkan promosi jabatan di kantornya. Kamu baca itu baik-baik, Rania, dan langsung tanda tangani tanpa banyak drama karena aku sudah tidak punya waktu lagi untuk meladeni perempuan membosankan seperti kamu, ucap Rendra dengan nada suara yang bergetar penuh amarah dan kesombongan yang meluap-luap. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menahan getaran hebat di dadaku sementara jemariku meremas ujung himar coklat susu yang kukenakan untuk menyalurkan rasa sakit yang teramat sangat. Di sudut ruangan, beberapa kardus besar dan 2 buah koper milikku sudah berjejer rapi, membuktikan bahwa keputusan ini tidak diambilnya secara mendadak melainkan sudah direncanakan dengan sangat matang di belakang punggungku. Dia benar-benar berniat mengusirku dari rumah yang sebagian cicilannya sebenarnya juga berasal dari uang tabungan masa lajangku sebelum aku setuju menjadi ibu rumah tangga seutuhnya atas permintaannya. Sambil menahan air mata agar tidak jatuh di hadapan pria yang telah mengkhianati komitmen kami, aku memberanikan diri untuk menatap langsung ke dalam manik matanya yang dingin dan tajam. Hanya karena ada wanita lain yang menurutmu lebih segalanya dariku, kamu dengan mudahnya membuang pernikahan ini seolah semua pengorbananku selama ini tidak pernah ada artinya, Mas. Tanyaku dengan suara yang diusahakan tetap tenang meskipun seluruh sendi di tubuhku terasa lemas. Mendengar pertanyaanku, Rendra justru tertawa meremehkan, sebuah tawa sinis yang langsung menyayat lubuk hatiku yang paling dalam dan menegaskan betapa rendahnya posisiku di matanya saat ini. Dia melangkah maju selangkah, memperkecil jarak di antara kami seolah ingin mengintimidasi fisik dan mentalku yang selama ini selalu mengalah demi egonya. Jangan pernah menyalahkan Miranda atas kegagalan ini, Rania, karena masalah utamanya adalah dirimu sendiri yang sama sekali tidak tahu apa-apa tentang bagaimana caranya berkembang, ejeknya sambil menunjuk wajahku dengan jari telunjuknya yang gemetar. Dia melanjutkan makiannya dengan mengatakan bahwa penampilanku yang tertutup dan caraku berpikir yang terlalu sederhana hanya membuatnya malu saat harus membawaku ke acara-acara penting perusahaan. Di matanya, aku hanyalah beban finansial yang tidak menghasilkan apa-apa selain menghabiskan uang gajinya untuk keperluan dapur dan urusan rumah tangga yang menurutnya bisa dikerjakan oleh siapa saja. Kata-kata itu meluncur begitu bebas dari mulutnya, tanpa memikirkan bagaimana aku melepaskan impian dan karir mandiriku dulu, hanya untuk memastikan dia bisa pulang ke rumah yang rapi dan makanan yang selalu hangat. Ketegangan di dalam ruangan itu semakin memuncak ketika Rendra merenggut paksa pulpen dari kantong kemejanya dan menyodorkannya tepat di depan wajahku dengan gerakan yang sangat kasar. Tanda tangani sekarang juga. Karena mulai malam ini rumah ini akan menjadi milikku sepenuhnya, dan aku tidak mau melihat wajahmu lagi di sini saat Miranda datang besok pagi.
perintahnya tanpa memedulikan badai yang sedang berkecamuk di luar sana. Aku menatap pulpen itu dengan perasaan campur aduk antara harga diri yang diinjak-injak dan sisa-sisa rasa cinta yang kini menguap menjadi sebuah kekecewaan yang teramat besar. Dengan tangan yang sedikit gemetar namun dipenuhi tekad yang tiba-tiba bangkit, aku mengambil pulpen tersebut dan membubuhkan tanda tanganku di atas kertas terkutuk itu, menandai akhir dari pengabdianku yang sia-sia. Begitu kertas itu beralih kembali ke tangannya, Rendra tersenyum puas seolah-olah baru saja memenangkan sebuah trofi berharga, lalu menatapku dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan pandangan yang luar biasa merendahkan. Ingat satu hal ini baik-baik, Rania. Kamu tidak akan pernah bisa sukses tanpa aku di sisimu dan kamu hanya akan berakhir menjadi pengemis di jalanan kota ini. Kalimat kejam itu diucapkannya dengan penuh penekanan, sebuah kutukan yang sengaja dia lemparkan untuk menghancurkan sisa-sisa rasa percaya diri yang masih kumiliki. Dia yakin betul bahwa seorang wanita berhijab yang sudah bertahun-tahun terkurung di dalam rumah tidak akan memiliki taji atau kemampuan apapun untuk bertahan hidup di kerasnya dunia luar tanpa sokongan dana darinya. Tanpa membalas sepatah kata pun, aku langsung berbalik arah dan meraih gagang koper besarku, membiarkan roda-rodanya bergesekan dengan lantai granit yang dulu setiap hari kurawat dengan jemariku sendiri. Aku melangkah dengan tegap menuju pintu depan, menolak untuk menunjukkan kelemahan atau meneteskan air mata di depan lelaki yang sudah kehilangan akal sehat dan nuraninya demi kilauan wanita lain. Ketika pintu kayu besar itu terbuka, angin malam yang dingin dan cipratan air hujan langsung menerpa wajahku, menyaditkan kenyataan bahwa malam ini aku resmi menjadi seorang janda yang tidak memiliki tempat tinggal tetap. Rendra mengikuti langkahku hanya untuk memastikan aku benar-benar keluar dari pekarangan rumahnya, lalu dengan cepat menutup pintu utama dan menguncinya dari dalam tanpa rasa bersalah sedikit pun. Di bawah guyuran hujan yang semakin deras, aku menyeret koper-koperku menuju gerbang luar sambil berusaha menjaga agar pakaian dan hijabku tidak terlalu basah kuyup, meskipun hal itu hampir mustahil dilakukan. Aku berhenti di pinggir jalan raya yang sepi, menatap nanar ke arah rumah yang lampu-lampunya mulai dipadamkan satu persatu, menyisakan kegelapan yang seolah mencerminkan masa depanku saat ini. Rasa dingin yang menusuk tulang tidak sebanding dengan rasa panas yang membakar dadaku akibat penghinaan terakhir yang dia lontarkan sebelum mengusirku dari sana. Kutukan Rendra bahwa aku tidak akan pernah bisa sukses tanpa dirinya terus terngiang-ngiang di dalam kepala, berputar-putar seperti kaset rusak yang justru memicu sesuatu yang baru di dalam diriku. Di tengah keputusasaan yang mendalam itu, sebuah taksi kosong perlahan melambat dan berhenti tepat di depanku, memberikan sedikit secercah harapan di malam yang sangat kelam ini. Sopir taksi yang parubaya itu dengan ramah turun dari mobilnya, membantu mengangkat koper-koperku yang berat ke dalam bagasi tanpa memedulikan tubuhnya yang ikut basah demi menolongku. Aku segera masuk ke dalam kursi belakang, menyandarkan kepalaku yang terasa sangat pening pada kaca mobil yang berembun, sementara sopir taksi menanyakan kemana arah tujuan kami malam ini. Aku menyebutkan alamat sebuah hotel melati murah di daerah Jakarta Pusat yang letaknya tidak jauh dari stasiun, tempat di mana aku bisa mengamankan diriku dan memikirkan langkah selanjutnya untuk esok hari. Sepanjang perjalanan membelah kemacetan kota yang basah, aku mengusap air mata yang akhirnya luruh tanpa bisa kubendung lagi di dalam kegelapan kabin taksi. Namun, air mata ini bukanlah air mata meratapi kepergian Rendra, melainkan air mata pelepasan atas seluruh rasa sakit dan penghinaan yang telah kuterima dengan sabar selama ini. Di dalam hati, di bawah perlindungan hijab yang malam ini menjadi saksi bisu kehancuranku, aku bersumpah demi sisa hidupku bahwa aku akan membuktikan kata-kata pria itu salah besar.
2 tahun dari sekarang, aku akan memastikan bahwa roda kehidupan ini berputar, dan aku tidak akan berhenti berjuang sampai aku berada di posisi di mana dia harus mendongak ke atas hanya untuk melihat bayanganku. Sinar matahari pagi yang menerobos masuk melalui celah gorden tipis kamar hotel melati ini memaksaku untuk membuka mata dengan kelopak yang terasa sangat berat dan sembab. Di dalam ruangan berukuran 3x3 meter yang berbau apek ini, aku terduduk di tepi ranjang, menatap kedua koper besarku yang tergeletak di dekat lemari kayu yang sudah rapuh. Kenyataan pahit langsung menghantam kesadaranku bahwa aku bukan lagi seorang istri yang memiliki rumah nyaman untuk diurus, melainkan seorang wanita sebatang kara yang harus memikirkan cara bertahan hidup. Aku menghela napas panjang, merapikan hijab instan yang kupakai sejak semalam, lalu meraih tas selempang untuk memeriksa sisa saldo di dalam rekening tabunganku melalui ponsel. Angka yang tertera di layar ponsel membuat dadaku kembali berdenyut perih karena jumlahnya tidak sampai 5 juta rupiah. Sisa uang yang berhasil kuselamatkan sebelum Rendra memblokir kartu kredit darurat yang dulu dia berikan. Dengan uang sekecil ini di kota sebesar Jakarta, aku tahu tidak boleh membiarkan diriku larut dalam kesedihan lebih dari 1 malam jika tidak ingin berakhir menjadi gelandangan seperti yang dituduhkan mantan suamiku. Aku segera beranjak dari tempat tidur, melangkah menuju kamar mandi kecil di sudut ruangan untuk membasuh wajah dan mengambil air wudhu guna menenangkan hatiku yang masih bergemuruh. Setelah menunaikan salat duha di atas sajadah tipis yang kubawa, aku merasa seolah mendapatkan suntikan energi baru yang membakar semangatku untuk segera bergerak. Keputusanku sudah bulat bahwa aku harus memanfaatkan keahlian tersembunyiku di bidang teknologi informasi dan pemrograman yang sempat kukubur dalam-dalam semenjak memutuskan fokus menjadi ibu rumah tangga. Sebelum menikah, aku adalah salah satu lulusan terbaik di jurusanku dan sempat membangun beberapa sistem perangkat lunak untuk pelaku usaha kecil, sebuah portofolio yang kini harus kuperbarui secepat mungkin. Aku membuka laptop tuaku yang untungnya tidak ikut dihancurkan oleh Rendra, lalu mulai mencari lowongan pekerjaan lepas dan proyek-proyek pembuatan situs web di berbagai platform digital. Jemariku yang sudah lama tidak menyentuh kode-kode pemrograman ternyata masih memiliki memori yang kuat, menari dengan cepat di atas papan ketik demi menyusun lamaran kerja pertama. Hari-hari berikutnya kulalui dengan rutinitas yang sangat padat di dalam kamar hotel yang merangkap menjadi ruang kerjaku, ditemani secangkir kopi hitam dan biskuit murah penahan lapar. Aku mengirimkan puluhan proposal penawaran jasa pembuatan sistem manajemen inventaris dan aplikasi penjualan ke berbagai perusahaan rintisan serta toko daring yang sedang berkembang di Indonesia. Penolakan demi penolakan berdatangan memenuhi kotak masuk surat elektronikku, mulai dari alasan portofolioku yang dianggap sudah usang hingga keraguan mereka terhadap kemampuanku karena statusku yang terlalu lama vakum. Setiap kali rasa putus asa mulai menggerogoti pikiranku, bayangan wajah sombong Rendra saat melemparkan surat cerai kembali melintas, menjadi bahan bakar utama yang memaksaku untuk terus menekan tombol kirim lamaran. Titik terang akhirnya muncul pada hari ke-7 ketika sebuah pesan WhatsApp dari nomor tidak dikenal masuk, menyatakan ketertarikannya pada proposal sistem pergudangan otomatis yang kukirimkan 2 hari lalu. Pengirim pesan itu adalah seorang pemilik usaha mikro di bidang kosmetik herbal asal Bandung yang sedang kewalahan mengelola pesanan ribuan paket setiap harinya karena sistem manual mereka sering error. Mereka bersedia membayarku sebesar 15 juta rupiah jika aku mampu menyelesaikan sistem tersebut dalam waktu 2 minggu, sebuah tawaran yang langsung kuterima tanpa berpikir 2 kali. Nilai uang itu mungkin tidak ada apa-apanya bagi Rendra yang terbiasa memegang proyek ratusan juta, tetapi bagiku, ini adalah modal awal untuk menyambung napas hidupku. Selama 2 minggu penuh, aku hampir tidak pernah tidur lebih dari 4 jam sehari demi menyelesaikan sistem pemrograman tersebut agar tidak mengecewakan klien pertamaku.
Di bawah balutan jilbab katun yang kasual, aku menghabiskan waktu dengan menatap layar laptop yang panas, memperbaiki setiap kutu kode atau bug yang muncul, dan memastikan antarmuka aplikasi tersebut sangat mudah digunakan. Aku mengesampingkan rasa lelah fisik dan kejenuhan mental yang mendera, mengingat bahwa keberhasilan proyek ini akan menjadi batu loncatan pertama bagi pembuktian harga diriku yang sempat hancur. Ketika hari penyerahan tiba, sang pemilik usaha kosmetik merasa sangat puas karena sistem buatanku bekerja dengan sangat sempurna melebihi ekspektasi mereka. Uang pembayaran yang masuk ke rekeningku langsung kugunakan sebagai modal untuk menyewa sebuah kamar kos yang jauh lebih layak dan memiliki koneksi internet cepat di daerah Jakarta Barat. Kamar kos baru ini memiliki jendela besar yang menghadap ke arah jalan raya, memberikan pemandangan kesibukan kota yang membuatku merasa kembali menjadi bagian dari dunia produktif. Aku mulai menata ulang hidupku, membeli beberapa buku referensi teknologi terbaru, dan mendaftarkan diri pada sertifikasi keahlian tingkat internasional untuk menaikkan nilai jualku di mata industri. Perlahan namun pasti, reputasiku sebagai pengembang perangkat lunak independen mulai menyebar dari mulut ke mulut di kalangan pengusaha digital lokal. Memasuki bulan ketiga sejak perceraian itu, pesanan proyek yang datang kepadaku tidak lagi hanya berasal dari usaha kecil, melainkan mulai merambah ke perusahaan manufaktur skala menengah yang membutuhkan digitalisasi sistem. Aku mulai kewalahan jika harus mengerjakan semuanya sendirian, sehingga aku memutuskan untuk merekrut 2 orang mahasiswa tingkat akhir yang cerdas untuk membantuku sebagai pekerja paruh waktu. Kami bertiga bekerja dari dalam kamar kosku yang sempit, mengubah ruangan privat itu menjadi sebuah studio teknologi rintisan kecil yang dipenuhi coretan diagram alur di papan tulis putih. Aku memosisikan diriku bukan hanya sebagai pekerja teknis, melainkan sebagai pemimpin yang mengarahkan visi dan strategi pengembangan produk kami ke depan. Di tengah kesibukanku membangun bisnis, aku sesekali tidak sengaja melihat unggahan media sosial milik teman-teman lama yang memperlihatkan kehidupan baru Rendra bersama Miranda. Mereka tampak sangat bahagia menghabiskan uang di restoran mewah, dan ada satu unggahan di mana Rendra menulis karir yang menyindir tentang betapa tenangnya hidup tanpa beban finansial dari orang yang tidak berguna. Aku hanya tersenyum tipis melihat layar ponselku, sama sekali tidak merasa sakit hati seperti dulu lagi, karena fokus utamaku kini sudah beralih sepenuhnya pada pertumbuhan usahaku. Sindiran itu justru kujadikan pengingat bahwa musuh terbesarku saat ini bukanlah Rendra, melainkan waktu yang terus berjalan menuju target 2 tahun yang sudah kutetapkan. Tepat di akhir bulan keempat, aku resmi mendaftarkan usahaku ke kementerian terkait sebagai sebuah badan hukum berbentuk perseroan terbatas dengan nama PT Rania Teknologi Nusantara. Duduk di sebuah kedai kopi dengan memegang dokumen legalitas perusahaan yang baru terbit, aku merasakan getaran haru yang luar biasa di dalam dadaku. Ini adalah langkah resmi pertamaku sebagai seorang pemilik perusahaan, sebuah pencapaian yang bahkan tidak pernah terlintas di dalam benak Rendra saat dia mengusirku. Dengan hijab yang terpasang rapi di kepala dan tekad yang semakin mengkristal di dalam jiwa, aku siap membawa perusahaan kecil ini terbang tinggi menembus batas kemampuan yang dulu dianggap mustahil oleh mantan suamiku. Langkah awal sebagai sebuah perusahaan resmi ternyata membuka banyak pintu yang sebelumnya tertutup rapat bagi seorang pekerja lepas seperti diriku. Status PT Rania Teknologi Nusantara membuat kami bisa mengikuti berbagai tender pengadaan sistem informasi di instansi swasta yang membutuhkan legalitas hukum yang jelas. Kamar kos yang selama ini menjadi saksi bisu perjuangan kami akhirnya mulai terasa terlalu sempit untuk menampung 3 unit komputer tambahan dan tumpukan berkas dokumen kerja. Dengan sisa keuntungan dari 3 proyek besar sebelumnya,
aku memutuskan untuk menyewa sebuah ruang kantor kecil di sebuah kompleks ruko di kawasan bisnis Jakarta Barat demi memberikan kesan profesional kepada calon mitra. Proses kepindahan ke kantor baru ini membawa atmosfer segar bagi tim kecilku yang kini telah bertambah menjadi 5 orang dengan bergabungnya seorang desainer antarmuka dan seorang staf administrasi. Aku sengaja memilih dekorasi interior yang minimalis dengan dominasi warna putih dan kayu muda, menciptakan ruang kerja yang transparan, dinamis, dan ramah terhadap ide-ide baru. Di ruang kerja pribadiku yang hanya dibatasi oleh sekat kaca bening, aku sering menghabiskan waktu hingga larut malam untuk mempelajari tren kecerdasan buatan dan analisis data besar. Mengenakan setelan kulot dan tunik modern yang dipadukan dengan hijab senada, aku mulai membiasakan diri tampil sebagai seorang pimpinan yang harus dihormati oleh bawahanku. Tantangan terbesar datang ketika kami mencoba menembus pasar perangkat lunak untuk perusahaan logistik dan rantaian pasok yang persaingannya sangat ketat di Indonesia. Industri ini biasanya didominasi oleh vendor-vendor asing berkantor pusat di luar negeri yang mematok harga lisensi hingga miliaran rupiah untuk setiap instalasi sistemnya. Aku melihat celah di mana banyak perusahaan logistik lokal skala menengah yang menjerit karena tidak mampu membayar biaya perawatan sistem asing yang sangat mahal tersebut. Bersama tim arsitek perangkat lunakku, kami mulai merancang sebuah purwarupa platform manajemen logistik berbasis komputasi awan yang jauh lebih efisien, fleksibel, dan ramah kantong. Selama 3 bulan berturut-turut, seluruh energi dan fokus kami tercurah sepenuhnya untuk menyempurnakan produk baru yang kami beri nama Loginusa. Kami melakukan riset mendalam dengan mendatangi langsung gudang-gudang logistik di pinggiran Jakarta, berdiskusi dengan para kurir, dan memahami kerumitan pelacakan barang yang sering dihadapi di lapangan. Aku tidak segan untuk turun langsung ke lapangan dengan sepatu bot dan jilbab katun instan, mengabaikan debu gudang demi memastikan sistem kami benar-benar menyelesaikan masalah nyata. Dedikasi tanpa batas ini membuahkan hasil ketika versi beta dari Loginusa berhasil diselesaikan tanpa ada kendala teknis yang berarti saat diuji coba. Momentum emas bagi PT Rania Teknologi Nusantara akhirnya tiba saat salah satu asosiasi pengusaha ekspedisi independen mengadakan pameran teknologi tahunan di sebuah hotel mewah di Jakarta Pusat. Ini adalah kesempatan pertama bagi perusahaan kami untuk memperkenalkan Loginusa secara luas kepada ratusan pemilik bisnis transportasi dan pergudangan dari seluruh Indonesia. Aku menginvestasikan sebagian besar dana cadangan perusahaan untuk menyewa stand pameran yang strategis dan mencetak brosur interaktif yang menarik. Di hari pertama pameran, aku berdiri di depan stand dengan penuh percaya diri, menyapa setiap pengunjung yang lewat dan menjelaskan bagaimana sistem kami bisa memotong biaya operasional mereka hingga 30%. Presentasiku di panggung utama pameran rupanya menarik perhatian seorang investor modal ventura lokal yang sedang mencari perusahaan rintisan teknologi potensial di sektor logistik. Dia terkesan dengan caraku memaparkan data teknis yang rumit menjadi penjelasan bisnis yang sangat mudah dipahami oleh para pelaku industri konvensional. Setelah sesi presentasi selesai, dia mengajakku berdiskusi di kafe hotel dan langsung menawarkan pendanaan tahap awal sebesar 2 miliar rupiah untuk pengembangan pasar Loginusa. Penawaran itu bak sebuah mimpi yang menjadi nyata, sebuah pengakuan besar atas kerja keras dan visi yang selama ini kuperjuangkan sendirian sejak malam pengusiran itu. Dengan suntikan dana segar dari investor tersebut, PT Rania Teknologi Nusantara langsung melakukan ekspansi besar-besaran baik dari segi infrastruktur teknologi maupun sumber daya manusia. Aku merekrut beberapa insinyur perangkat lunak senior lepasan dari perusahaan teknologi papan atas untuk memperkuat tim pengembangan produk kami. Kantor ruko yang lama segera kami tinggalkan, berganti dengan satu lantai sewaan di sebuah gedung perkantoran modern di kawasan komersial yang cukup bergengsi.
Perubahan skala bisnis ini memaksaku untuk terus memperbarui gaya kepemimpinanku, belajar mengelola anggaran yang lebih besar, dan menghadapi dinamika persaingan usaha yang semakin keras. Di tengah kesuksesan yang mulai merayap naik, aku secara tidak sengaja berpapasan dengan seorang mantan rekan kerja Rendra di sebuah pusat perbelanjaan saat jam makan siang. Pria itu tampak sangat terkejut melihat penampilanku yang sekarang jauh lebih modis dan memancarkan aura wanita karir yang mapan dan berwibawa. Dari percakapan singkat kami, aku mengetahui bahwa Rendra baru saja pindah ke perusahaan logistik lain karena performa kerjanya di kantor lama mulai menurun drastis setelah menikah dengan Miranda. Gaya hidup Miranda yang sangat konsumtif rupanya mulai membebani keuangan Rendra, memicu banyak konflik internal yang memengaruhi profesionalitas pria itu di tempat kerja. Informasi tentang keterpurukan mental Rendra tidak membuatku merasa jemawa atau berniat untuk membalas dendam secara langsung, karena bagiku hal itu hanya akan membuang energi berhargaku. Aku justru merasa bersyukur karena keputusan kejam Rendra 2 tahun lalu telah memaksa diriku keluar dari zona nyaman dan menemukan potensi terbaik yang selama ini terpendam. Fokus utamaku tetap tertuju pada target pasar PT Rania Teknologi Nusantara yang kini mulai dilirik oleh beberapa perusahaan multinasional yang beroperasi di Asia Tenggara. Aku ingin memastikan bahwa fondasi bisnisku benar-benar kuat sebelum takdir mempertemukan kami kembali di garis akhir yang telah kurencanakan. Memasuki akhir tahun pertama berdirinya perusahaan, nama Loginusa telah digunakan oleh lebih dari 100 perusahaan ekspedisi di seluruh penjuru Indonesia, menjadikannya salah satu platform logistik lokal yang paling diperhitungkan. Foto profilku sebagai CEO wanita berhijab yang sukses membangun bisnis teknologi mulai menghiasi beberapa laman majalah bisnis digital nasional sebagai bentuk apresiasi. Setiap kali aku menatap artikel yang memuat kisah suksesku, aku selalu teringat pada kalimat kutukan Rendra di bawah guyuran hujan malam itu. Sambil tersenyum menatap pemandangan kota dari jendela ruang kerja baruku, aku berbisik dalam hati bahwa ini barulah awal dari pembuktian yang sesungguhnya. Keberhasilan platform Loginusa membawa PT Rania Teknologi Nusantara ke level persaingan yang jauh lebih tinggi dan dinamis di industri digital tanah air. Memasuki bulan ke-18 sejak perusahaan ini didirikan, kami tidak lagi hanya melayani perusahaan skala menengah, melainkan mulai didekati oleh konglomerat logistik nasional. Ruang kantorku kini dipenuhi dengan piagam penghargaan dan jajaran piala apresiasi atas inovasi teknologi yang berhasil kami ciptakan untuk efisiensi bisnis. Di balik meja kerja kaca yang besar ini, aku memimpin rapat koordinasi mingguan bersama para kepala divisi dengan penuh wibawa, mengenakan setelan blazer formal yang rapi berpadu hijab pashmina satin yang anggun. Pertumbuhan bisnis yang begitu pesat ini menuntutku untuk memperluas jaringan kemitraan strategis hingga ke sektor-sektor pendukung seperti penyedia armada transportasi dan manajemen pergudangan. Sebagai CEO, aku harus sering menghadiri jamuan makan malam bisnis dan pertemuan tingkat tinggi yang dihadiri oleh para petinggi korporasi dari berbagai latar belakang industri. Gaya komunikasiku yang tegas, visioner, namun tetap menjaga kesantunan budaya Indonesia membuatku dengan mudah mendapatkan kepercayaan dari para investor lama maupun baru. Aku tidak lagi merasa rendah diri atau canggung saat harus berdiri di depan ratusan pasang mata yang sebagian besar didominasi oleh pengusaha pria senior. Di balik kesuksesan profesional yang terus meroket, aku tetap menjaga kehidupan pribadiku agar sangat tertutup dari sorotan media demi kenyamanan dan ketenangan batinku. Aku membeli sebuah rumah minimalis yang asri di kawasan Jakarta Selatan sebagai tempat beristirahat sekaligus hadiah atas segala air mata yang tumpah 2 tahun lalu. Ibu dan adikku yang dulu sempat ikut terpukul akibat perceraianku kini sudah bisa hidup dengan sangat tenang dan berkecukupan berkat keberhasilan usaha yang kurintis ini.
Setiap kali pulang ke rumah dan melihat senyum bahagia di wajah ibuku, aku merasakan kedamaian hakiki yang tidak bisa dibeli dengan materi sebesar apapun. Namun, dunia bisnis yang keras selalu menyimpan kejutan yang tidak terduga, termasuk riak-riak informasi yang terkadang sampai ke telingaku mengenai kehidupan mantan suamiku. Melalui lingkaran pertemanan industri yang sangat sempit di Jakarta, aku mendengar bahwa karir Rendra di perusahaan barunya sedang berada di ujung tanduk akibat masalah internal. Perusahaan logistik tempat dia bekerja sebagai manajer operasional kabarnya mengalami kerugian besar karena salah memilih sistem manajemen rantaian pasok yang sangat tidak efisien. Di saat yang sama, gaya hidup mewah yang dipaksakan oleh Miranda kabarnya telah menguras habis tabungan pribadi dan aset-aset berharga yang dulu Rendra miliki. Suatu sore, saat aku sedang meninjau laporan keuangan bulanan di kantor, salah seorang staf administrasi mengetuk pintu dan memberikan sebuah undangan menghadiri sebuah forum diskusi logistik nasional. Forum tersebut digagas oleh kementerian terkait dan akan dihadiri oleh seluruh pelaku industri transportasi besar di Indonesia untuk membahas standarisasi sistem digital. PT Rania Teknologi Nusantara diundang bukan lagi sebagai peserta biasa, melainkan sebagai salah satu pembicara utama yang akan memberikan pemaparan tentang masa depan teknologi logistik. Aku menerima undangan tersebut dengan senyuman tipis, menyadari bahwa acara berskala besar ini pasti akan melibatkan perusahaan tempat Rendra bernaung saat ini. Hari pelaksanaan forum nasional itu tiba, dan Grand Ballroom sebuah hotel bintang 5 di kawasan Segitiga Emas Jakarta sudah dipadati oleh ratusan eksekutif berjas rapi sejak pagi hari. Aku datang dengan didampingi oleh sekretaris pribadi dan 2 orang pengawal internal perusahaan untuk memastikan seluruh jadwalku berjalan dengan lancar dan efisien. Mengenakan blazer modern berpotongan formal yang dipadukan dengan hijab premium bernuansa gelap, aku melangkah membelah lobi hotel dengan kepala tegak dan tatapan mata yang sangat tenang. Banyak pasang mata langsung tertuju padaku, berbisik penuh kekaguman pada sosok wanita muda yang berhasil mengguncang industri teknologi logistik nasional melalui platform buatannya. Sebelum jadwalku naik ke atas panggung untuk memberikan presentasi, aku menyempatkan diri untuk berdiri di area pojok VIP sambil memegang secangkir teh hangat untuk menenangkan pikiran. Dari kejauhan, di antara kerumunan peserta kategori umum, samar-samar aku menangkap sosok pria yang wajahnya sangat tidak asing di masa laluku. Rendra berdiri di dekat stan pameran kecil dengan kemeja yang tampak sedikit longgar di tubuhnya yang kini terlihat jauh lebih kurus dan kuyu dari 2 tahun lalu. Dia tampak sedang berbicara setengah memelas kepada salah seorang staf vendor teknologi, mencoba menawarkan proposal kerjasama yang tampaknya ditolak dengan halus oleh pihak vendor. Pemandangan itu sempat membuat detak jantungku berhenti berdetak selama beberapa detik, mengembalikan memori kelam di mana dia dengan angkuhnya mengusirku dari rumah kami. Tidak ada lagi sisa-sisa kesombongan dari pria yang dulu mengutukku akan menjadi pengemis di jalanan tanpa sokongan uang bulanan darinya. Kini, takdir justru memperlihatkan pemandangan sebaliknya, di mana dialah yang tampak seperti orang yang sedang kebingungan mencari arah di tengah kerasnya persaingan industri korporasi. Aku menarik napas dalam-dalam, membetulkan posisi hijabku di depan cermin kecil lobi, lalu membalikkan badan mengabaikan keberadaannya untuk bersiap menuju ke balik panggung utama. Sesi presentasiku berjalan dengan sangat sukses, di mana seluruh pemaparanku mengenai integrasi sistem Loginusa mendapatkan tepuk tangan yang luar biasa meriah dari seluruh menteri dan petinggi bisnis yang hadir. Di layar proyektor raksasa setinggi 10 meter, nama dan foto profilku sebagai CEO PT Rania Teknologi Nusantara terpampang dengan sangat jelas dan megah di seluruh penjuru ruangan. Dari atas panggung yang diterangi lampu sorot yang terang, aku sempat melirik ke arah barisan kursi peserta di bagian belakang ballroom hotel.
Aku bisa melihat dengan sangat jelas bagaimana Rendra menatap ke arah panggung dengan mata melotot sempurna dan tubuh yang mendadak kaku, seolah baru saja melihat hantu di siang bolong. Kejutan emosional yang dialami Rendra tampaknya begitu hebat, hingga dia langsung menjatuhkan tumpukan berkas yang dipegangnya ke atas lantai karpet hotel tanpa dia sadari. Dia menatapku tanpa berkedip dari kejauhan, mencoba mencerna kenyataan bahwa mantan istri yang dulu dia buang tanpa harga diri kini berdiri sebagai bintang utama di acara paling bergengsi ini. Aku tidak memberikan reaksi apapun, tetap melanjutkan senyuman profesional pembicaraku ke arah jajaran menteri dan tamu undangan penting di barisan depan. Sesi forum hari itu berakhir dengan kesuksesan besar bagi perusahaanku, sekaligus menjadi babak pembuka bagi takdir baru yang akan segera mempertemukan kami kembali di ruang kerjaku. Pertemuan sekilas di forum nasional itu rupanya menjadi awal dari keruntuhan total sisa-sisa kehidupan lama yang dipertahankan oleh Rendra. Hanya dalam waktu 3 minggu setelah acara bergengsi tersebut selesai digelar, dampak dari ketidakstabilan sistem internal di perusahaan tempatnya bekerja mulai berujung pada bencana besar. Jajaran direksi perusahaan logistik itu mengambil keputusan ekstrim untuk melakukan restrukturisasi massal guna menyelamatkan bisnis mereka dari kebangkrutan yang sudah di depan mata. Proyek pergudangan yang dipimpin oleh Rendra secara resmi dihentikan, dan namanya masuk ke dalam daftar gelombang pertama karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja tanpa pesangon penuh. Di balik meja kerja CEO yang megah, aku menerima laporan mengenai badai pemecatan di perusahaan pesaing tersebut dari Kepala Divisi Sumber Daya Manusiaku yang baru saja masuk ke ruangan. Beliau meletakkan sebuah map dokumen tebal yang berisi daftar nama para pelamar kerja berpengalaman yang mencoba mengadu nasib di PT Rania Teknologi Nusantara minggu ini. Industri teknologi yang kupimpin memang sedang membuka lowongan besar-besaran untuk mengisi posisi manajer operasional senior di cabang baru kami yang akan diresmikan di luar Jawa. Aku membolak-balik lembaran kertas resume dengan santai, hingga jemariku mendadak terhenti pada selembar pas foto berlatar belakang merah yang sangat kukenal. Rendra mengajukan lamaran pekerjaan ke perusahaanku tanpa menyadari bahwa nama besar korporasi yang tertera di papan nama gedung pencakar langit ini dikendalikan penuh oleh mantan istrinya. Di dalam berkas tersebut, dia menuliskan seluruh pengalaman kerjanya secara mendetail, lengkap dengan kalimat-kalimat penuh permohonan agar diberikan kesempatan wawancara langsung. Gaya bahasanya yang tertulis di surat pengantar sangat jauh berbeda dari pembawaannya yang dulu selalu meremehkan kemampuan berpikir orang lain di sekitarnya. Aku menyandarkan punggungku pada kursi kulit mewah, mengetuk-ngetukkan jemari pada meja kaca, sementara seulas senyum tipis yang penuh arti perlahan terukir di wajahku. Panggil semua kandidat yang lolos seleksi berkas awal untuk mengikuti wawancara tahap akhir langsung di ruangan saya besok pagi, termasuk pria ini, ujarku tenang sambil menunjuk berkas Rendra. Kepala Divisi SDM sempat tampak sedikit heran, karena biasanya aku hanya turun tangan pada tahap penandatanganan kontrak kerja untuk posisi eksekutif tingkat atas. Namun, sebagai profesional yang patuh, beliau segera mengangguk hormat, mencatat instruksiku, lalu melangkah keluar dari ruangan kerja pribadiku dengan rapi. Setelah pintu kayu ek murni itu tertutup, aku berdiri dan berjalan menuju jendela kaca besar, menatap hamparan jalanan Jakarta yang padat di bawah sana dengan perasaan yang campur aduk. Malam harinya, aku menghabiskan waktu di rumah dengan berdiskusi bersama ibuku di ruang keluarga sembari menikmati teh hangat yang diseduh sendiri. Aku menceritakan bahwa takdir telah membawa Rendra bertekuk lutut ke depan pintu perusahaanku untuk menyambung hidupnya yang mulai hancur berantakan. Ibu menatapku dengan pandangan mata yang sangat lembut, menggenggam jemariku, lalu mengingatkanku untuk tetap menjaga hati dan tidak membalas kejahatan dengan kekejaman yang sama. Aku mengangguk pelan,
meyakinkan beliau bahwa aku tidak akan merendahkan diriku dengan cara menjadi orang yang penuh dendam, melainkan hanya ingin memberikan sebuah pelajaran berharga tentang arti harga diri. Keesokan paginya, suasana di lantai eksekutif PT Rania Teknologi Nusantara terasa sangat formal dan tenang, bersiap menyambut proses seleksi final para calon pemimpin divisi. Aku datang ke kantor lebih awal dengan penampilan yang sangat prima, mengenakan setelan blazer kerja modern berpotongan slim fit yang dipadukan dengan hijab premium berwarna hitam pekat. Desain pakaian kerjaku hari ini memancarkan aura ketegasan seorang pemimpin tertinggi perusahaan yang tidak bisa digoyahkan oleh urusan personal masa lalu. Aku duduk di balik meja kerja, memeriksa kembali beberapa pertanyaan teknis yang akan kuajukan kepada para pelamar kerja yang sudah mengantre di luar. Tepat jam 10 pagi, sekretaris pribadiku menggunakan interkom untuk memberitahukan bahwa kandidat nomor urut 3 sudah siap untuk memasuki ruangan wawancara. Aku menarik napas dalam-dalam, membetulkan letak hijab di pundakku, lalu memberikan instruksi agar pelamar tersebut dipersilakan masuk tanpa perlu didampingi staf lain. Pintu ruangan perlahan terbuka, dan sosok Rendra melangkah masuk dengan kepala yang sedikit menunduk penuh rasa hormat yang tampak sangat canggung dan dipaksakan. Dia mengenakan kemeja polos berwarna biru tua yang warnanya sudah sedikit memudar, kontras dengan kemewahan interior kantor CEO yang bernuansa modern minimalis ini. Selamat pagi, Bapak atau Ibu Pimpinan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya hari ini, ucap Rendra dengan nada suara yang bergetar rendah sembari membungkukkan badannya. Dia melangkah mendekati meja kerja dengan kedua tangan yang menggenggam erat sebuah map coklat berisi dokumen asli penunjang lamaran kerjanya. Pandangan matanya masih tertuju pada lantai karpet, menunjukkan tingkat kecemasan yang sangat tinggi dari seorang pria yang sedang berada di titik nadir kehidupannya. Aku sengaja membiarkan keheningan tercipta selama beberapa detik di dalam ruangan, membiarkan detak jarum jam dinding menjadi satu-satunya suara yang memecah ketegangan. Silakan duduk, Saudara Rendra. Jawabku dengan nada suara yang datar, dingin, namun bervolume cukup jelas hingga menggema di setiap sudut ruangan kerja yang kedap suara itu. Mendengar suara yang sangat akrab di telinganya, tubuh Rendra mendadak tersentak hebat seolah baru saja tersengat aliran listrik bertegangan tinggi di kursinya. Dia perlahan-lahan menegakkan kepalanya, mengangkat pandangan matanya yang penuh rasa penasaran, hingga akhirnya tatapan kami bertemu secara langsung di udara. Detik itu juga, seluruh warna kemerahan di wajahnya lenyap seketika, menyisakan pucat pasi yang luar biasa saat menyadari siapa sosok wanita yang duduk di kursi tertinggi itu. Map coklat yang dipegangnya dengan erat mendadak terlepas dari genggaman jemarinya yang lemas, jatuh membentur lantai dengan suara yang cukup pelan namun terasa dramatis. Rendra menatapku dengan mata yang melotot sempurna penuh dengan rasa tidak percaya, ketakutan, dan rasa malu yang teramat sangat besar berkecamuk di dalam jiwanya. Mulutnya terbuka sedikit, mencoba mengucapkan sebuah nama yang dulu sering dia teriakkan dengan penuh makian, namun tidak ada satupun patah kata yang berhasil keluar dari tenggorokannya yang mendadak kering. Di balik meja kerja mewah ini, aku membalas tatapan matanya dengan senyuman tipis penuh kemenangan, siap memulai percakapan yang akan membalikkan kata-katanya 2 tahun lalu. Keheningan yang mencekam menyelimuti ruang kerja CEO selama beberapa menit, menyisakan deru halus pendingin ruangan yang terasa semakin menusuk kulit kuyu Rendra. Mantan suamiku itu masih berdiri mematung di dekat kursi, menatapku seolah-olah penglihatannya sedang mempermainkannya di tengah keputusasaan mencari kerja. Wajahnya yang pucat pasi perlahan mulai dibasahi butiran keringat dingin, mempertegas guncangan mental yang luar biasa hebat saat menyadari kenyataan di depannya. Aku tetap mempertahankan posisi dudukku dengan anggun, menyandarkan punggung pada kursi kulit ergonomis sembari melipat kedua tangan di atas meja kaca yang berkilau.
Kenapa masih berdiri, Saudara Rendra? Silakan duduk, waktu saya sangat terbatas untuk meladeni pelamar yang tidak siap. Ucapku memecah keheningan dengan nada suara yang sangat profesional, tanpa ada nada amarah ataupun dendam tersurat. Suaraku yang tenang namun penuh penekanan itu seolah menarik Rendra kembali ke alam nyata, memaksanya bergerak dengan canggung untuk memungut map coklatnya yang terjatuh di lantai. Dengan gerakan yang sangat pelan dan gemetar, dia menggeser kursi kayu jati di depan mejaku lalu mendudukinya dengan posisi tubuh yang membungkuk dalam, sangat jauh dari gestur tegak dan angkuh yang dulu selalu dia tunjukkan. Rania? Kamu, bagaimana bisa kamu yang berada di sini? Tanya Rendra dengan suara yang terbata-bata, nyaris berbisik karena tenggorokannya yang mendadak tercekat oleh rasa malu yang teramat sangat. Dia menatap jajaran plakat penghargaan di dinding yang memuat nama PT Rania Teknologi Nusantara, lalu kembali menatapku yang mengenakan blazer slim fit dan hijab pashmina premium yang sangat rapi. Pandangan matanya memancarkan kombinasi antara rasa tidak percaya dan penyesalan yang mendalam, melihat mantan istri yang dulu diusirnya kini menjelma menjadi penguasa tunggal di perusahaan raksasa ini. Di dalam ruang wawancara ini, posisi saya adalah pemilik perusahaan dan pewawancara Anda, jadi tolong jaga tata krama profesional Anda, Saudara Rendra, jawabku tegas, menatapnya lurus-lurus tanpa berkedip sedikit pun. Kalimat telak itu langsung membungkam mulut Rendra seketika, membuatnya menelan ludah dengan susah payah seraya menundukkan kepala semakin dalam ke arah meja. Ego seorang lelaki yang dulunya merasa paling superior kini hancur berkeping-keping di hadapan wanita yang pernah dikutuknya, akan menjadi pengemis di jalanan kota Jakarta tanpa uang darinya. Aku membuka map dokumen lamarannya yang terletak di hadapanku, membolak-balik lembar demi lembar riwayat hidupnya dengan gerakan yang sengaja diperlambat untuk meningkatkan tekanan psikologis di dalam ruangan. Di dalam berkas itu, tertulis bahwa dia memiliki kompetensi dalam manajemen operasional logistik, namun catatan dari perusahaan terakhirnya menunjukkan adanya penurunan performa yang signifikan akibat masalah pribadi. Aku membaca bagian itu dengan saksama, lalu mengangkat pandanganku untuk melihat bagaimana pria di depanku ini meremas-remas jarinya sendiri karena didera rasa cemas yang luar biasa. Saya melihat di sini Anda baru saja diberhentikan dari perusahaan lama Anda karena gagal mengintegrasikan sistem rantaian pasok yang baru, sebuah kesalahan fatal untuk level manajer, ujarku memulai penilaian objektif. Rendra tersentak pelan, wajahnya memerah karena menahan malu, namun dia tidak memiliki pilihan lain selain mengakui kegagalannya di depan orang yang paling tidak ingin dia lihat dalam kondisi terpuruk seperti ini. Dia mulai menjelaskan dengan suara bergetar bahwa kegagalan itu terjadi karena manajemen atas yang tidak kooperatif, sebuah alasan klasik yang langsung bisa kubaca sebagai bentuk pembelaan diri yang lemah. Perusahaan saya, PT Rania Teknologi Nusantara, tidak membutuhkan seorang manajer yang hanya pandai mencari kambing hitam atas kegagalan timnya sendiri. Potongku cepat, membuat kalimat penjelasan Rendra terhenti di tengah jalan. Aku menutup berkas lamarannya dengan suara ketukan yang cukup keras, membuat tubuhnya sedikit tersentak di atas kursi empuk tersebut. Rendra memandangku dengan tatapan memelas, sorot mata yang dulu penuh kilat merendahkan kini telah digantikan oleh keputusasaan seorang kepala keluarga yang sedang dikejar-kejar tagihan utang finansial. Rania, tolong saya. Saya tahu saya salah, saya minta maaf atas segala hal di masa lalu, tapi saat ini saya benar-benar membutuhkan pekerjaan ini untuk menyambung hidup, ucapnya lirih, mengabaikan seluruh harga dirinya sebagai pria demi mendapatkan belas kasihan dariku. Dia menceritakan dengan singkat bahwa Miranda telah pergi meninggalkannya setelah seluruh aset rumah dan mobil pribadinya disita oleh bank akibat investasi bodong yang mereka ikuti. Mendengar nama wanita itu disebut,
Aku sama sekali tidak merasa puas atau gembira atas penderitaannya, melainkan hanya merasa hambar karena semua itu adalah buah dari pilihan hidupnya sendiri. Aku bangkit dari kursi kerjaku, berjalan perlahan menuju jendela kaca besar yang memperlihatkan pemandangan gedung-gedung bertingkat di kawasan bisnis Jakarta yang sangat megah. Berdiri bersedekap dada dengan balutan pakaian kerja yang elegan, aku membiarkan Rendra menatap punggungku yang kini melambangkan dinding pembatas takdir yang sangat tinggi di antara kehidupan kami yang sekarang. Kutukan yang dia lemparkan 2 tahun lalu di bawah guyuran hujan malam hari kini berbalik sepenuhnya, menghantam dirinya sendiri dengan kekuatan yang berkali-kali lipat lebih menghancurkan. Setelah beberapa saat terdiam, aku membalikkan badan dan kembali menatap pria yang kini tampak sangat kecil dan tak berdaya di sudut ruangan mewahku. Saya adalah seorang pebisnis profesional, Rendra, dan saya tidak pernah mencampur-adukan masalah pribadi ke dalam keputusan strategis perusahaan yang saya bangun dari nol ini, ujarku dengan nada suara yang mulai melunak namun tetap penuh otoritas. Aku melangkah kembali ke meja kerja, mengambil sebuah pulpen emas, lalu membubuhkan catatan kecil di atas berkas lamarannya sebelum memanggil sekretarisku untuk mengantarkannya keluar dari ruangan. Catatan kecil yang kububuhkan di atas berkas lamaran Rendra bukanlah sebuah penolakan mutlak, melainkan sebuah instruksi untuk menempatkannya pada posisi paling dasar di divisi operasional lapangan. Aku tidak membuangnya begitu saja ke tempat sampah karena aku ingin dia melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana sistem yang dulu dia remehkan kini menggerakkan roda ekonomi ratusan perusahaan. Ketika sekretarisku menyerahkan surat keputusan penerimaan kerja bersyarat itu kepadanya di ruang tunggu, Rendra menatap lembaran kertas tersebut dengan campuran rasa lega sekaligus hancur yang teramat sangat. Gaji yang ditawarkan bahkan tidak mencapai sepertiga dari penghasilannya dulu sebagai manajer, namun kebutuhan mendesak untuk membayar sewa kontrakan memaksanya menelan bulat-bulat harga dirinya. Hari pertama Rendra bekerja di PT Rania Teknologi Nusantara dimulai dengan mengenakan seragam polo rajut berwarna abu-abu, pakaian dinas standar bagi para pengawas lapangan kelas bawah. Dia ditugaskan di area gudang transit utama yang terletak di pinggiran Jakarta Barat, sebuah tempat yang panas, bising oleh deru mesin truk, dan dipenuhi kepulan debu muatan logistik. Mantan suamiku yang dulu terbiasa duduk di ruangan berpendingin udara sembari memerintah anak buah, kini harus berdiri berjam-jam memegang papan dada untuk mencatat nomor manifest barang. Setiap kali melihat logoti perusahaan dengan inisial namaku terpampang besar di dinding gudang, dadanya pasti berdenyut peruh menahan sisa penyesalan. Aku sengaja tidak pernah memantau aktivitasnya secara langsung, karena bagiku, waktu seorang CEO terlalu berharga untuk dihabiskan demi mengurusi satu orang karyawan tingkat bawah. Namun, laporan performa dari seluruh divisi tetap masuk ke meja kerjaku setiap akhir pekan melalui sistem dashboard Loginusa yang terintegrasi secara otomatis. Kepala bagian pergudangan sempat melaporkan bahwa karyawan baru bernama Rendra sempat mengalami kesulitan beradaptasi karena pembawaannya yang kaku dan sering terlihat melamun di tengah jam kerja. Aku hanya memberikan disposisi singkat agar seluruh aturan kedisiplinan perusahaan diterapkan secara adil tanpa ada perlakuan khusus bagi siapapun. Di sisi lain, kehidupan pribadiku kini sudah bergerak jauh ke depan meninggalkan bayang-bayang masa lalu yang kelam dan melelahkan. Aku sering diundang menjadi pembicara dalam berbagai seminar pemberdayaan perempuan pelaku usaha mikro yang diadakan oleh berbagai organisasi nirlaba nasional. Mengenakan blazer modern berpotongan formal yang dipadukan dengan hijab premium bernuansa pastel, aku membagikan kisah inspiratif tentang bagaimana teknologi bisa menjadi jembatan kemandirian finansial bagi seorang wanita. Pengalaman pahit diusir dari rumah justru kujadikan narasi positif untuk membakar semangat para wanita di luar sana agar tidak pernah menggantungkan nasib sepenuhnya pada orang lain.
Suatu hari di pertengahan bulan kedua Rendra bekerja, aku memutuskan untuk melakukan inspeksi mendadak ke gudang transit utama guna memastikan kesiapan infrastruktur baru kami. Kunjunganku ini tidak diumumkan sebelumnya agar aku bisa melihat kondisi real lapangan tanpa ada rekayasa atau persiapan berlebihan dari pihak manajemen gudang. Aku datang dengan mengendarai mobil sedan hitam mewah, didampingi oleh kepala divisi operasional dan 2 orang staf ahli teknologi rantaian pasok perusahaan. Begitu mobilku berhenti di depan lobi gudang yang luas, seluruh jajaran kepala pengawas langsung berbaris rapi untuk memberikan sambutan hormat. Dengan langkah yang tenang dan berwibawa di bawah balutan pakaian kerja yang sangat elegan, aku berjalan menyusuri lorong-lorong gudang yang dipenuhi tumpukan palet barang setinggi 5 meter. Aku memeriksa akurasi pemindai kode batang otomatis yang terhubung langsung dengan satelit pelacak platform Loginusa milik kami. Di salah satu sudut area bongkar muat yang cukup sibuk, aku melihat sesosok pria sedang bersusah payah membantu beberapa kuli angkut memindahkan kotak-kotak besar dari dalam bak truk kontainer. Tubuh Rendra tampak basah kuyup oleh keringat, kemeja seragamnya tampak kotor terkena gesekan kardus, dan wajahnya memperlihatkan kelelahan fisik yang luar biasa. Ketika kepala bagian pergudangan meniup peluit untuk mengumumkan kedatanganku selaku pemilik tertinggi perusahaan, seluruh pekerja lapangan langsung menghentikan aktivitas mereka dan berdiri tegak memberikan penghormatan. Rendra yang baru saja menurunkan kotak berat dari pundaknya ikut berbalik badan, lalu mendadak membeku di tempatnya berdiri dengan napas yang masih terengah-engah. Dia menatapku yang sedang berdiri dikelilingi oleh para pejabat eksekutif berpakaian rapi, sementara dirinya sendiri berada di barisan paling belakang dengan tangan yang menghitam terkena debu jalanan. Jarak di antara kami yang hanya terpisah sejauh 10 meter terasa seperti jurang pemisah takdir yang tidak akan pernah bisa dia seberangi lagi. Aku sengaja menghentikan langkahku tepat di depan barisan pekerja lapangan, memberikan senyuman ramah dan ucapan terima kasih atas kerja keras yang mereka dedikasikan untuk kemajuan perusahaan setiap harinya. Pandangan mataku sempat menyapu wajah Rendra selama 1 detik. Sebuah tatapan datar yang tidak menyiratkan emosi apapun, seolah-olah dia hanyalah butiran debu di antara ratusan karyawan yang kugaji. Rendra menundukkan kepalanya dalam-dalam, menatap ujung sepatu kerjanya yang sudah usang, menahan rasa malu yang teramat sangat karena harus memperlihatkan posisinya yang serendah ini di depan wanita yang dulu dia usir. Pastikan seluruh hak dan jaminan keselamatan kerja para staf lapangan dipenuhi dengan tepat waktu tanpa ada potongan sedikit pun, ujarku kepada kepala bagian gudang dengan suara yang cukup lantang terdengar oleh seluruh pekerja. Instruksiku itu langsung disambut dengan gumaman syukur dan tepuk tangan meriah dari para buruh cuci gudang yang merasa sangat dihargai oleh sang CEO muda berhijab ini. Rendra hanya bisa meremas papan dadanya dengan erat, merasakan sindiran tak kasat mata dari kenyataan bahwa mantan istrinya kini justru menjadi malaikat penolong bagi kelangsungan hidup finansialnya. Setelah sesi inspeksi selesai, aku kembali melangkah menuju mobil sedan mewahku tanpa menoleh lagi ke arah belakang tempat Rendra berdiri terpaku. Di dalam kabin mobil yang sunyi dan sejuk, aku menyandarkan kepala pada sandaran jok kulit sembari menatap keluar jendela, melihat siluet gedung gudang yang perlahan menjauh. Tidak ada kepuasan jahat di dalam hatiku melihat keterpurukan fisik mantan suamiku, melainkan sebuah kelegaan spiritual yang luar biasa karena berhasil membuktikan bahwa kata-katanya 2 tahun lalu telah runtuh sepenuhnya di bawah kaki takdir. Bulan-bulan berlalu di PT Rania Teknologi Nusantara dengan ritme kerja yang semakin cepat dan dinamis bagi seluruh lapisan karyawan. Di area gudang transit utama, Rendra perlahan mulai merasakan betapa beratnya beban fisik dan mental yang harus ditanggung oleh para pekerja kelas bawah demi menyambung hidup. Setiap hari, dia harus berhadapan dengan target pemindahan barang yang ketat,
omelan dari kepala pengawas yang tidak mau tahu alasan keterlambatan, serta rasa lelah yang mendera hingga ke tulang. Tidak ada lagi sisa-sisa kesombongan dari pria yang dulu terbiasa pulang ke rumah dengan pakaian bersih dan menuntut pelayanan sempurna dari seorang istri yang kelelahan. Tekanan hidup yang dialami Rendra semakin memuncak ketika salah seorang rekan kerja di barisan gudang tidak sengaja menemukan artikel majalah bisnis digital lama di internet yang memuat foto profilku. Artikel tersebut mengulas secara mendetail sejarah berdirinya perusahaan, termasuk latar belakangku sebagai seorang wanita independen yang bangkit dari keterpurukan pasca perceraian. Kabar bahwa CEO tertinggi korporasi ini adalah mantan istri dari salah seorang pengawas lapangan kelas bawah langsung menyebar seperti api menyiram minyak di kalangan buruh gudang. Rendra mendadak menjadi pusat perhatian, bukan karena prestasinya, melainkan karena kisah hidupnya yang kini menjadi bahan gunjingan di setiap sudut kantin saat jam istirahat. Teman-teman sekerjanya mulai menjaga jarak, sebagian menatapnya dengan pandangan kasihan, sementara yang lain secara terang-terangan melontarkan sindiran tajam tentang kebodohan seorang pria yang membuang berlian demi sebongkah batu kali. Rendra hanya bisa menelan semua cibiran itu dengan wajah memerah dan dada yang sesak, tidak mampu membela diri karena semua yang dikatakan mereka adalah kebenaran yang mutlak. Setiap kali dia melangkah memasuki area kerja, dia merasa seolah-olah seluruh pasang mata sedang menertawakan kemalangan takdirnya yang begitu ironis. Nyali yang dulu begitu besar dan meledak-ledak saat mengusirku dari rumah, kini telah padam sepenuhnya, digantikan oleh rasa rendah diri yang teramat sangat. Sementara itu, di lantai eksekutif kantor pusat, fokus utamaku sudah beralih pada rencana penawaran saham perdana, atau inisial public offering IPO, perusahaan kami di Bursa Efek Indonesia. Langkah besar ini akan membawa PT Rania Teknologi Nusantara masuk ke dalam jajaran perusahaan publik yang nilai asetnya diproyeksikan mencapai triliunan rupiah dalam beberapa tahun ke depan. Jadwal pertemuanku dengan para bankir investasi, konsultan hukum, dan perwakilan otoritas keuangan menjadi sangat padat hingga aku sering menginap di hotel dekat kantor. Mengenakan setelan blazer modern dengan potongan slim fit yang elegan dan hijab pashmina premium, aku memimpin setiap negosiasi dengan kepala dingin dan visi yang sangat tajam. Di tengah persiapan IPO yang sangat krusial itu, Kepala Divisi Sumber Daya Manusia mengirimkan nota dinas khusus ke meja kerjaku mengenai permohonan mutasi kerja internal dari salah satu staf lapangan. Nota tersebut melampirkan berkas permohonan dari Rendra yang meminta agar dirinya dipindahkan ke kantor cabang pembantu di daerah terpencil di luar Pulau Jawa. Di dalam surat alasannya, dia menuliskan secara jujur bahwa tekanan sosial dan mental yang dia hadapi di gudang Jakarta sudah berada di ambang batas kemampuannya untuk bertahan. Dia bersedia menerima potongan gaji tambahan asalkan bisa bekerja di tempat yang jauh dari sorotan dan gunjingan orang-orang yang mengenali masa lalunya. Aku membaca surat permohonan mutasi itu dengan saksama di bawah temaram lampu meja kerja pribadiku, meresapi setiap kalimat keputusasaan yang ditulis oleh tangan mantan suamiku sendiri. Ada rasa iba yang sekilas melintas di dalam benakku sebagai sesama manusia, melihat bagaimana seorang pria bisa hancur sedalam itu akibat egonya di masa lalu. Namun, aku juga menyadari bahwa pelarian keluar pulau bukanlah solusi sejati bagi Rendra untuk menyembuhkan luka mental dan penyesalannya yang mendalam. Aku meletakkan pulpen emasku, menarik napas dalam-dalam, lalu memutuskan untuk menolak permohonan mutasi tersebut dan memberikan instruksi lain yang lebih mendidik kepada Kepala Divisi SDM. Tolak permohonan mutasinya, tetapi jadwalkan dia untuk mengikuti program pelatihan peningkatan kompetensi staf operasional yang akan diadakan di kantor pusat minggu depan, ujarku kepada sekretaris pribadi melalui interkom. Program pelatihan tersebut sengaja kurancang untuk menjaring bakat-bakat internal dari staf lapangan yang memiliki potensi,
untuk dinaikkan jabatannya menjadi pengawas sistem digital. Aku ingin melihat apakah Rendra memiliki keberanian untuk bangkit dan memperbaiki kesalahannya melalui jalur profesional, atau dia akan memilih menyerah dan keluar dari perusahaan. Keputusan ini kuambil murni sebagai seorang pemimpin yang ingin memberikan kesempatan adil bagi pertumbuhan setiap karyawannya. Ketika Rendra menerima surat penolakan mutasi yang disertai undangan pelatihan di kantor pusat, tubuhnya bergetar hebat antara rasa takut dan secercah harapan yang tidak dia duga. Dia tahu betul bahwa menghadiri pelatihan di kantor pusat berarti dia harus siap untuk kembali berada di lingkungan yang sama dengan diriku, sang pemilik kekuasaan tertinggi. Namun, kebutuhan untuk mengubah nasib hidupnya yang kini terlilit utang kontrakan membuatnya menguatkan hati untuk menerima tantangan tersebut. Dia menghabiskan waktu malamnya dengan mempelajari kembali buku-buku dasar pemrograman dan manajemen logistik yang sempat dia abaikan selama bertahun-tahun demi memuaskan gaya hidup Miranda dulu. Hari pertama pelatihan kompetensi tiba, dan ruang aula utama di lantai 5 kantor pusat sudah dipenuhi oleh puluhan staf lapangan terpilih dari seluruh distrik Jakarta. Rendra duduk di barisan kursi tengah, mengenakan kemeja putih bersih yang disetrika rapi, mencoba membaur dengan peserta lain meskipun kecemasan di wajahnya tidak bisa disembunyikan. Dia mendengarkan setiap materi presentasi mengenai pemanfaatan kecerdasan buatan dalam platform Loginusa dengan saksama, mencatat setiap poin penting di dalam buku saku kecilnya. Kemampuan dasarnya di bidang operasional yang sebenarnya cukup baik perlahan mulai bangkit kembali, membuatnya mampu menjawab beberapa pertanyaan sulit dari instruktur pelatihan. Di akhir sesi hari pertama, aku menyempatkan diri untuk berjalan melewati selasar aula utama guna meninjau jalannya program pelatihan dari balik dinding kaca bening. Dari kejauhan, aku melihat Rendra sedang berdiskusi serius dengan beberapa rekan kelompoknya, menunjukkan raut wajah yang tidak lagi kuyu melainkan dipenuhi tekad untuk belajar. Pandangan mata kami sempat berpapasan selama beberapa detik saat aku berjalan melintas di depan pintu aula yang terbuka separuh. Tidak ada lagi ketakutan yang berlebihan di matanya, melainkan sebuah sorot mata penuh penghormatan dan pengakuan tulus atas posisi dan keberhasilanku yang sekarang berada jauh di atas dirinya. Program pelatihan kompetensi yang berlangsung selama 1 minggu penuh di kantor pusat benar-benar menguras sisa-sisa energi dan mental Rendra. Sebagai salah satu peserta yang paling senior dari segi pengalaman kerja di industri logistik, dia dituntut untuk mampu memimpin kelompoknya dalam menyusun proyek simulasi digitalisasi rantaian pasok. Di bawah tatapan tajam para instruktur dan senior manajer yang bertindak sebagai penguji, mantan suamiku itu harus membuang jauh-jauh rasa canggung dan trauma masa lalunya. Dia memaksakan diri untuk tampil lugas, mengabaikan bisik-bisik miring dari beberapa peserta lain yang masih mengaitkan dirinya dengan kisah masa lalu sang CEO tertinggi. Di ruang kerja pribadiku yang tenang, aku menerima laporan perkembangan harian para peserta pelatihan langsung dari Kepala Divisi Kurikulum Internal Perusahaan. Beliau memuji peningkatan performa Rendra yang dinilai sangat cepat dalam menguasai metrik-metrik analisis data besar yang tertanam di dalam platform Loginusa. Dari grafik penilaian objektif, nama Rendra secara konsisten merangkak naik hingga menembus urutan 3 besar dari total 50 peserta yang ikut serta. Aku membaca lembaran laporan itu sembari mengesap teh hangat, merasa cukup puas karena keputusanku untuk menolak pelariannya ke luar Pulau Jawa terbukti memberikan dampak yang mendidik bagi mentalitasnya. Hari penutupan pelatihan ditandai dengan sesi presentasi final di mana 3 kelompok terbaik harus memaparkan prototipe sistem mereka langsung di hadapan jajaran direksi. Kebetulan yang diatur oleh takdir membuat kelompok Rendra terpilih sebagai penyaji utama yang akan membuka jalannya sidang penilaian siang itu.
Suasana di dalam ruang auditorium lantai 7 terasa sangat formal, dipenuhi oleh para kepala divisi berpakaian rapi dan beberapa investor yang sengaja datang untuk melihat potensi bakat baru. Aku duduk di barisan kursi paling depan tengah, bertindak sebagai ketua dewan juri yang akan memberikan keputusan akhir mutlak bagi kelulusan mereka. Ketika namanya dipanggil oleh pembawa acara, Rendra melangkah maju ke atas panggung dengan langkah yang diusahakan tetap tegap meskipun dadanya tampak naik turun mengatur napas yang memburu. Dia mengenakan pakaian standar formal berupa celana bahan hitam dan kemeja putih yang dipadukan dengan dasi biru tua milik kantor, memberikan kesan profesional yang bersih. Sebelum memulai pemaparannya, dia sempat mengarahkan pandangan matanya ke arahku yang sedang duduk bersedekap, dada menatapnya dengan ekspresi datar yang tidak terbaca. Ada kilat ketegangan yang hebat di wajah pucatnya, namun dia segera menguasai diri, memegang pengontrol salin dia, dan mulai berbicara ke arah pengeras suara. Pemaparan yang dibawakan Rendra berjalan dengan sangat luar biasa terstruktur, mengombinasikan pengalaman empirisnya di gudang transit dengan teori efisiensi digital yang baru dia pelajari seminggu ini. Dia menjabarkan sebuah solusi cerdas untuk memotong waktu tunggu truk kontainer di pelabuhan hingga 20% menggunakan pembaruan modul algoritma Loginusa buatan kami. Caranya berbicara yang runut, penuh data akurat, dan minim retorika kosong berhasil memukau sebagian besar kepala divisi yang hadir di dalam ruangan tersebut. Aku mendengarkan setiap kalimatnya dengan saksama, sesekali memberikan catatan kecil pada lembar penilaian mengenai pemahaman teknisnya yang ternyata masih sangat tajam. Selesai presentasi, sesi tanya-jawab pun dibuka, dan aku sengaja mengambil mikrofon pertama untuk mengajukan pertanyaan yang paling krusial dan mendasar mengenai sistem tersebut. Saudara Rendra, solusi Anda sangat bagus di atas kertas, namun bagaimana Anda menjamin bahwa para buruh lapangan yang tidak paham teknologi mau menerapkan sistem ini tanpa adanya penolakan? Tanyaku dengan nada suara yang tenang namun berwibawa. Pertanyaan itu adalah ujian mental sesungguhnya, sebuah umpan untuk melihat apakah dia masih memiliki kebiasaan lama yang suka memaksakan kehendak atau sudah belajar memahami psikologi pekerja bawah dari pengalamannya sendiri selama ini. Rendra terdiam sejenak, menurunkan mikrofonnya sedikit, lalu menarik napas panjang sebelum memberikan jawaban yang membuat seluruh ruangan mendadak hening mendengarkan. Terima kasih atas pertanyaannya, Ibu CEO yang terhormat. Berdasarkan pengalaman nyata saya menjadi buruh angkut di gudang transit selama 2 bulan terakhir, saya menyadari bahwa penolakan terjadi bukan karena mereka malas, melainkan karena rasa takut akan ketidakpastian. Jawabnya dengan suara yang terdengar bergetar namun penuh ketulusan. Dia melanjutkan bahwa pendekatan terbaik adalah dengan memberikan pelatihan langsung secara humanis, bukan dengan ancaman pemecatan atau paksaan regulasi dari atas meja kekuasaan. Jawaban yang keluar dari mulut Rendra mencerminkan sebuah transformasi mental yang sangat besar, sebuah pengakuan tidak langsung bahwa posisinya yang sempat jatuh ke titik terbawah telah mengubah cara pandangnya terhadap manusia. Jajaran direksi di sampingku tampak mengangguk-angguk puas, saling berbisik memberikan pujian atas kedewasaan berpikir yang ditunjukkan oleh pelamar internal dari divisi operasional gudang tersebut. Aku menurunkan mikrofonku, memberikan senyuman tipis profesional, lalu membubuhkan nilai tertinggi pada kolom penilaian kepemimpinan di lembar kertas kerjaku. Ujian harga diri ini berhasil dia lalui dengan cara yang paling terhormat, bukan dengan belas kasihan pribadi, melainkan dengan pembuktian kompetensi nyata. Setelah seluruh rangkaian acara presentasi selesai, Dewan Juri melakukan rapat kilat untuk menentukan siapa saja peserta yang berhak mendapatkan promosi jabatan langsung ke tingkat manajerial. Nama Rendra secara mutlak terpilih sebagai lulusan terbaik nomor 1, membuatnya berhak menduduki posisi sebagai Kepala Pengawas Digitalisasi Distrik untuk area operasional Jabodetabek.
Jabatan baru ini tentu saja merubah seluruh status finansialnya, menaikkan pendapatannya berkali-kali lipat dari upah buruh gudang, serta mengembalikan haknya untuk kembali bekerja di ruang kantor yang layak. Surat keputusan promosi tersebut ditandatangani langsung olehku menggunakan pena emas perusahaan sore itu juga. Sebelum meninggalkan gedung kantor pusat untuk kembali ke rumah, Rendra menyempatkan diri berdiri di selasar lobi utama, menatap papan besar yang memuat struktur organisasi PT Rania Teknologi Nusantara. Ketika aku berjalan keluar dari lift eksekutif menuju mobil dinas bersama sekretarisku, langkah kami sempat berpapasan di dekat pintu kaca utama gedung. Rendra langsung menegakkan tubuhnya, menundukkan kepala dengan sangat dalam penuh rasa hormat yang tulus, tanpa berani mengucapkan sepatah kata pun yang bisa mengganggu privasiku. Aku membalas penghormatannya dengan sebuah anggukan kepala yang anggun dan santun, sebelum melangkah masuk ke dalam kabin mobil yang nyaman, menyadari bahwa putaran roda takdir kami kini telah mencapai titik keseimbangan yang semestinya. Promosi jabatan yang diterima Rendra sebagai Kepala Pengawas Digitalisasi Distrik menjadi titik balik baru dalam lembaran hidupnya yang sempat porak-poranda. Dia dipindahkan dari teriknya pelataran gudang transit menuju ruang kerja baru yang modern di kantor cabang pembantu kawasan industri Cikarang. Mengenakan kemeja formal yang rapi, tugasnya kini bukan lagi memindahkan kotak logistik secara fisik, melainkan memantau pergerakan ribuan armada melalui layar monitor besar yang terintegrasi dengan platform Loginusa. Perubahan posisi ini dia terima dengan rasa syukur yang teramat dalam, menjadikannya sosok yang jauh lebih rendah hati dan menghargai setiap keringat pekerja di bawahnya. Kabar mengenai keberhasilan Rendra melewati masa-masa sulit dengan pembuktian prestasi kerja akhirnya sampai juga ke telinga teman-teman lama di lingkaran sosial kami dulu. Banyak yang tidak menyangka bahwa pria yang dulu kehilangan segalanya akibat kesombongan diri, kini bisa bangkit kembali justru di bawah bendera korporasi milik mantan istrinya. Melalui beberapa pesan yang disampaikan oleh kerabat jauh, aku mendengar bahwa Rendra telah sepenuhnya memutus hubungan dengan gaya hidup masa lalunya yang semu dan penuh pamer. Dia kini memilih hidup sederhana di sebuah apartemen kecil dekat kantor, fokus menyelesaikan sisa tanggung jawab finansialnya tanpa pernah lagi mengeluh. Sementara itu, PT Rania Teknologi Nusantara akhirnya resmi melantai di Bursa Efek Indonesia, sebuah momentum bersejarah yang mengukuhkan posisi kami sebagai salah satu perusahaan teknologi logistik terbesar di tanah air. Hari pertama perdagangan saham perusahaan berkode Rani itu langsung disambut antusiasme luar biasa dari para investor publik hingga menyentuh batas auto rejection atas. Foto profilku mengenakan setelan blazer slim fit mewah dan hijab premium saat menekan bel pembukaan perdagangan terpampang di berbagai media cetak dan portal berita keuangan nasional. Di usia 25 tahun ini, aku telah berhasil membangun sebuah imperium bisnis yang nilainya tidak pernah bisa dibayangkan oleh orang-orang yang dulu meremehkan diriku. Kesuksesan besar ini membuat jadwalku semakin dipenuhi oleh berbagai agenda internasional, mulai dari undangan konferensi teknologi di Singapura hingga pertemuan dengan mitra strategis dari Jepang. Namun, di tengah gemerlapnya pencapaian karir, aku tetap meluangkan waktu setiap akhir pekan untuk berkumpul bersama ibu dan adikku di rumah kami yang asri. Bagiku, keberhasilan ini bukan lagi sekadar alat untuk membuktikan diri kepada masa lalu, melainkan sebuah amanah besar untuk memberikan manfaat bagi ribuan karyawan yang menggantungkan hidup pada perusahaan ini. Rasa damai dan kecukupan batin yang kumiliki saat ini jauh lebih berharga daripada seluruh angka nominal yang tertera di dalam rekening perusahaan. 2 tahun setelah malam perceraian yang kelam di bawah guyuran hujan deras itu, takdir kembali mempertemukan kami dalam sebuah agenda formal perusahaan yang tidak bisa dihindari. PT Rania Teknologi Nusantara mengadakan rapat koordinasi tahunan yang dihadiri oleh seluruh jajaran manajer,
kepala distrik, dan jajaran direksi dari seluruh penjuru Indonesia di sebuah hotel bintang 5 di Jakarta. Rendra hadir sebagai salah satu kepala pengawas distrik berprestasi yang mendapatkan undangan khusus untuk memaparkan laporan efisiensi sistem di wilayah kerjanya. Kami berada di dalam satu ruangan besar yang sama, namun dengan status dan kedewasaan mental yang sudah sepenuhnya berubah. Sesi pemaparan laporan operasional dari wilayah Jabodetabek yang dibawakan oleh Rendra berjalan dengan sangat sukses dan mendapatkan apresiasi tinggi dari para direktur. Caranya berbicara kini tidak lagi diwarnai oleh ego yang meledak-ledak, melainkan dipenuhi dengan data yang matang serta empati yang besar terhadap kendala para pekerja lapangan. Dari kursi utama Dewan Direksi, aku mendengarkan setiap kalimat presentasinya dengan senyuman profesional yang tulus, mengakui bahwa dia telah menjelma menjadi aset yang sangat berharga bagi kemajuan korporasiku. Rendra pun menyampaikan laporannya dengan tatapan mata yang tenang, menunjukkan profesionalisme tinggi tanpa mencampur adukkan sisa-sisa kisah lama kami. Di penghujung acara, perusahaan memberikan penghargaan khusus bagi 3 karyawan dengan tingkat dedikasi dan inovasi terbaik sepanjang tahun berjalan. Nama Rendra disebut sebagai salah satu penerima penghargaan tersebut atas keberhasilannya menekan angka kesalahan distribusi barang hingga mendekati 0% di wilayahnya. Sebagai CEO tertinggi, akulah yang bertugas melangkah maju ke tengah panggung megah untuk menyerahkan langsung piala dan sertifikat penghargaan kepada para pemenang. Rendra melangkah maju, berdiri tegak di hadapanku di atas panggung yang diterangi lampu sorot terang, disaksikan oleh ratusan pasang mata rekan kerjanya. Saat aku mengulurkan piala perak berkilau itu kepadanya, Rendra menerimanya dengan kedua tangan yang bergetar pelan, lalu membungkukkan badannya dengan sangat dalam penuh rasa hormat. Terima kasih banyak atas bimbingan dan kesempatan yang telah Ibu CEO berikan kepada saya. Perbaikan hidup saya hari ini adalah berkat kemurahan hati perusahaan ini, ucapnya dengan nada suara yang bergetar rendah namun terdengar sangat tulus di dekat pengeras suara panggung. Tidak ada lagi rona wajah pucat karena ketakutan atau malu seperti pertemuan pertama kami di ruang kerja dulu. Yang tersisa hanyalah pengakuan jujur dari seorang pria yang telah menemukan kembali jati dirinya melalui jalur yang benar. Aku menatap langsung ke dalam manik matanya, memberikan sebuah anggukan kepala yang anggun berbalut hijab hitam premium yang membingkai wajahku dengan sempurna. Selamat atas pencapaian Anda, Saudara Rendra. Teruslah memberikan kontribusi terbaik Anda bagi kemajuan PT Rania Teknologi Nusantara. Jawabku dengan suara yang jernih, mantap, dan penuh wibawa. Kalimat singkatku itu menjadi penutup yang manis sekaligus meruntuhkan seluruh sisa beban masa lalu yang selama 2 tahun ini menggantung di antara kehidupan kami berdua. Roda takdir telah berputar dengan sangat sempurna, menempatkan masing-masing dari kami pada posisi yang adil sesuai dengan apa yang kami perjuangkan. Ketika acara berakhir dan para tamu mulai meninggalkan ballroom hotel, aku berjalan perlahan menuju mobil dinas yang sudah menunggu di area lobi utama. Sebelum masuk ke dalam kabin sedan mewah yang nyaman, aku menyempatkan diri berbalik badan sebentar, menatap siluet gedung hotel mewah yang megah di bawah langit senja Jakarta yang temaram. Kalimat ejekan Rendra 2 tahun lalu tentang diriku yang tidak akan pernah bisa sukses tanpa dirinya kini telah menguap bersama angin malam, digantikan oleh kenyataan bahwa akulah yang kini menjadi jembatan kesuksesannya. Dengan senyuman tenang yang menghiasi wajah, aku melangkah masuk ke dalam mobil, siap menyongsong masa depan baru yang jauh lebih gemilang tanpa ada lagi bayang-bayang masa lalu yang menahan langkahku.